wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah bila haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts li rafi kalimatil Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Ya jemaah yang dimuliakan Allah, tiada kata yang mungkin patut untuk kita awali kecuali senantiasa kita memanjatkan puja-puji syukur kita ke Hadir Rabbul Jalil, mu'tikar wikobi Allah Azza subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam Jumat ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di masjid dalam suasana yang sebagaimana yang kita lihat dan kita rasakan bersama. Mudah-mudahan keberangkatan kita dari rumah sampai ke tempat ini tentunya dengan iktikad baik, niat baik, di mana setiap siapapun juga bermajelis tentunya tiada lain minimal hendak mencari yang namanya ilmu. Talabul ilmu faridatu ala kulli muslim. Jadi menjadi kewajiban mutlak bagi kita siapapun juga selaku umat Islam, baik yang punya kadar muslim maupun mukmin dan seterusnya. Kewajiban mutlak hal itu untuk dilakukan. Nah, tentunya pada kesempatan ini di mana kita sama memahami bahwa keadaan demi keadaan setiap hari tentunya kita sama sudah merasakan tentunya berbeda-beda tingkat kadar kehidupan kita masing-masing, berbeda tingkat ujian cobaan masing-masing. Nah, kalau tanpa suatu pembanding dalam diri kita sebagai barometer dalam diri kita, maka kekhawatiran kita nanti terjadi keputusasaan. Nah, inilah yang kita tidak kehendaki dalam setiap kehidupan kita alami. Olehnya itulah pada kesempatan ini insya Allah sedikit nanti saya juga akan mengingatkan kembali kepada kita semua, terkhusus saya pribadi dan keluarga. Ya, salam dan salawat kita haturkan kepada baginda Rasul Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama dan kita semua yang senantiasa masih tetap mencintai baginda Rasul sebagai umat yang setia sampai yaumul kiamah nanti. Tentunya berharap dalam kehidupan kita terus dicurahkan tansulur rahmah wa tasulul barakah. Ya jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi pada kesempatan ini ya saya ingin melirik ya salah satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Tentunya jemaah juga sudah banyak memahami dan sering juga mungkin saya juga sudah menjelaskan makna-makna di balik itu, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarati wa basyirish shabirin. Ya, kalau kita mengartikan dalam makna ayat ini,
diindonesiakannya atau diterjemahkannya, ya, Allah memberikan pesan kepada kita sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi Allah mengingatkan kita, sungguh kata Allah, ya, akan kami berikan cobaan kepadamu. Nah, ini makna ini, berikan cobaan kepadamu. Allah tidak mengukur, tidak melihat latar belakang. Apakah dia seorang ulama, kiai, mau nabi, mau rasul, ya, diberikan ujian. Jadi tidak ada bahasa pilih-pilih kasih Allah. Ya. Itulah sifat rahmannya Allah. Kita pun juga tidak menyembah dia, dia berikan kita sifat rahmannya. Ya. Jadi Allah katakan, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Dengan sedikit ketakutan. Tapi kita ini yang merasa luar biasa banyaknya. Bahkan Allah katakan bukan cuma sedikit ketakutan, bahkan Allah mengingatkan kepada kita tentang juga masalah kehidupan kita. Saya juga akan uji kamu dengan bentuk kelaparan. Ya. Saya juga uji kamu dengan kekurangan harta. Saya juga uji kamu dengan jiwa kamu. Dan juga saya akan menguji kamu dengan ketidakadaan atau sedikit yang kamu temukan dari buah-buahan yang bakal engkau santap setiap hari. Dan dia katakan oleh Allah katakan, Muhammad, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ada spesifikasi oleh Allah berikan. Saya tidak berikan ujian kamu kalau tidak ada maksud tujuan saya. Ya, saya sering katakan bahwa kita diberikan ujian oleh Allah, ya, itu bentuk kasih sayangnya Allah. Jangan kita berpikir macam-macam dalam benak pikirnya kita. Tentunya kalau mau dijadikan bahan renungan, bahan berpikir, oh kenapa Allah berikan ujian? Ujiannya mungkin baru tergolong 1 minggu. Harapan kita mau lantas begitu, dilepaskan begitu saja. Kita tidak pernah merenungkan, hanya selalu kita mengatakan, oh di balik ujian cobaan itu ada hikmah. Ya, tapi hikmah itu kita tidak pahami. Bahkan kita senantiasa bertentangan dengan apa yang Allah berikan. Ya. Jadi saya sering katakan kepada jamaah, kalau kita diperhadapkan yang demikian, ya tidak usah banyak berpikir. Tetapkan dalam benak pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Inilah bentuk kasih sayangnya Allah. Iya. Jadi saya lanjutkan tadi, oleh Allah katakan, siapa yang dikatakan oleh Allah, berikanlah berita gembira itu. Ya. Muhammad, berikanlah berita gembira itu bagi orang yang sabar. Siapa? Ya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apabila diberikan ujian cobaan, dia kembalikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sesungguhnya ini aku dari Allah, aku daripadamu ya Allah, akan kembali pula kepadamu. Alhamdulillah, tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita, ujian cobaan ini hanya bekal untuk kebaikan kita. Allah akan mengangkat lagi derajat kita yang jauh lebih baik dari yang lalu. Dengan ujian, cobaan dan segalanya, Allah angkat derajat kita. Hanya kita ini yang selalu menjatuhkan diri kita, selalu membuat kezaliman, selalu berprasangka buruk kepada Allah. Sehingga apa? Dampaknya bisa saja menselimi diri dan bisa saja kita melukai siapapun juga. Jadi itulah ayat yang perlu direnungkan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, bahwa Allah itu sudah menitipkan kita bentuk ujian cobaan. Sebenarnya Allah menginginkan kita lebih baik. Sebenarnya Allah memberikan kita rasa bentuk kasih sayangnya. Sebenarnya Allah juga akan memberikan kita mau'izah, pelajaran bagi kita.
yang bisa saya sampaikan kepada kita sebagai penguat ya iman kita, pikiran kita, karena hukum ada dua makna, akal dan pikiran. Yang kita banyak terombang-ambing dengan persoalan akli atau akal pikiran kita. Jadi jangan sampai kita tinggalkan dunia ini nantinya kita dirasuki senantiasa keputusasaan. Dan dalam Al-Quran sudah banyak menerangkan keluh kesahnya kita sebagai manusia yang dikatakan juga keputusasaan. Jadi berhati-hatilah dengan itu, bersabar menghadapi keadaan, bersyukur daripada apa yang Allah berikan, namun itu sesuatu yang tidak apa yang kita harapkan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mari subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfiruh innahu tawwabur rahim wallahu ma fi ila khamik tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.